Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka pelepasan siswa siswi SD Negeri Purwodadi 3. Sesuai yang tadi disampaikan Bapak Kepala SD Negeri, Bapak Mustiono, kalau di SD lain itu memang ada tren-trenan wisuda seperti itu, tapi di sini tidak ada harusnya. Kita alhamdulillah memang sebenarnya wisuda itu dilaksanakan oleh para mahasiswa yang telah melaksanakan ataupun menyelesaikan skripsi. Jadi istilah wisuda ini sebenarnya di PAUD, di SD, di SMP, di SMA itu sebenarnya belum ada. Tapi sekarang justru malah wisuda itu dilaksanakan semangat dari PAUD sampai perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf bahwasanya sebenarnya yang harus ada di sini ini Bapak Polri, karena Bapak Polri sudah ada kegiatan di Cilacap, sehingga menunjuk saya untuk mewakili hadir di sini. Menurut Pak Presiden, Bapak ini yang saya hormati, kembali lagi sudah di TK, di kelompok bermain, di SD, di SMP, dan di sekolah lanjutan atas memang sebenarnya tidak ada aturan, hanya itu inisiatif dari masing-masing sekolah. Padahal memang sebenarnya wisuda itu belum boleh dilaksanakan. Saya sebagai pembina teknis di PAUD, itu saya sampai tadi alhamdulillah kalau di TK di Kecamatan Fatimah ini tidak ada tidak ada. Hanya pelepasan pentas seni, pentas akhir tahun ataupun akhir sana. Sebenarnya wisuda itu ya hanya untuk keren-keren saja, tidak ada maknanya dari peserta didik PAUD sampai sekolah lanjutan atas. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah Pak Mustiono, saya ini bukan pemilik Bapak Ibu, perlu saya luruskan bahwa PAUD itu pendidikan anak usia dini itu di dalamnya ada kelompok bermain dan ada TK, dan itu pembina teknisnya masing-masing. Yang kelompok bermain itu masuk pendidikan non formal, pendidikan di luar sekolah. Kalau saya ini pembina teknis di pendidikan anak usia dini yang di dalamnya termasuk TK, saya pembina teknis dari Taman Kanak-kanak. Dan perlu saya sampaikan, hari Selasa, hari kemarin pisan, kemarin banget di gedung Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Cilacap, di Kabupaten Cilacap, dilaksanakan deklarasi transisi PAUD ke SD. Jadi sekarang ini yang dimaksud pendidikan anak usia dini itu dari 0 tahun sampai 8 tahun. Jadi untuk SD anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu masih masuk ke pendidikan anak usia dini. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu namanya bukan kelas lagi Pak Bos, namanya fase fase A. Fase A itu anak yang usianya 0 sampai 8 tahun. Jadi kelas 1, kelas 2 itu masih anak usia dini. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu peserta didik mempunyai putra putri yang masih duduk di kelas 1, kelas 2 itu masih duduk di fase A, dan
bila mana anak kelas 1, kelas 2 belum bisa membaca, menulis, menghitung, ya, belum itu, ini jangan khawatir Bapak Ibu, ya. Kelas 1 nanti karena tidak diwajibkan, belum diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis, jadi kelas 1 bisa naik ke kelas 2 meskipun belum bisa apa-apa, belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian di kelas 2 masih masuk di fase A juga, tapi nanti kelas 2 akan naik ke fase B. Jadi diusahakan nanti di kelas 2 dibimbing, dipelajari supaya bisa membaca, menulis untuk memasuki ke fase B, yaitu di kelas 3. Fase B itu usianya sekitar 8 sampai 12 tahun, dari kelas 3 sampai ke kelas 6. Nah, kemudian kemarin deklarasi itu disampaikan bahwa pendidikan anak usia dini dari 0 sampai 8 tahun dari kelompok bermain TK kelas 1, kelas 2, supaya Bapak Ibu gurunya menyampaikan pembelajaran itu yang menyenangkan, supaya anak-anak senang, tapi tahu, mempunyai makna. Karena saya ini mantan guru TK, kalau di TK itu segala pembelajarannya disampaikan dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bermain itu selasa belajar. Kalau di TK itu segala sesuatu menyampaikan apapun dengan bermain dan belajar, terutama dengan menyanyi. Apapun disampaikan dengan menyanyi. Mungkin bisa lihat ini paling peserta di TK, ya. Kebetulan TK Pertiwi, TK saya dulu. Apapun disampaikan dengan menyanyi. Itu Bu, dari 1 sampai 10 disampaikan dengan nyanyi. Pengenalan huruf, pengenalan abjad dari A sampai Z disampaikan dengan nyanyi. Kalau di SD zaman dulu nggak kan A, B, C, D dan seterusnya. Kalau di TK disampaikan dengan nyanyian. Mungkin bisa bagian A, B, C, D, E, F, G dan sampai Z itu dinyanyikan. Kemudian pengenalan angka juga Bu, dari angka 1 sampai 10, ya, disampaikan juga dengan cara bermain, dengan cara menyanyi seperti itu. Jadi untuk kelas 1, kelas 2, ya, nanti barangkali Bapak Ibu punya anak, ya, jangan khawatir, jangan di rumah dibentak-bentak, dipaksa supaya belajar gitu, ya. Mungkin ya Bapak Ibu di sini mempelajari putra-putrinya di rumah tidak sesabar dengan ibu guru yang di sini, ya. Yang rumah dibentak-bentak supaya belajar gitu, ya. Padahal satu bentakan itu menentukan beberapa syarat anak, sehingga anak bukannya malah maju belajarnya, tapi malah turun. Karena itu di sekolah di fase A 0 sampai 8 tahun pembelajarannya disampaikan secara yang menyenangkan. Kemudian kelas 3 baru harus dipaksakan. Kalau kelas 3 sampai kelas 6, ya, dari 9 sampai 12 tahun harus dipaksakan. Dan ibu bapak guru di sekolah juga harus mempunyai tenaga yang ekstra, ya, untuk membimbing mengajar putra-putri yang kelas 3 sampai 12. Bukan 12, kelas 6 namanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk kecerdasan, Bapak Ibu harus mengerti kecerdasan itu tidak hanya satu kok, ada 8 kecerdasan. Misalnya anak-anak ada yang matematikanya pinter, Bapak Ibu gurunya bangga, ada yang anak yang matematikanya nggak pinter, biasa-biasa saja, Bapak Ibu guru udah khawatir. Padahal sebenarnya nilai matematika yang pinter ada kecerdasan, ada kepintaran yang lain. Seperti anak yang di sini tadi, ini kan mempunyai kecerdasan
kesenian ya, kecerdasan apa misalnya estetika ya, ternyata bisa sampai juara 1 di Kecamatan Patemuan, Harapan juga di Cilacap. Nah ini kecerdasan yang lain. Mungkin ada lagi anak yang lain yang di seni ya mengambil gitar, di matematika enggak, tapi di seni mungkin di gambar. Nah itu Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Kemarin mungkin Bu Guru juga buka YouTube yang webinar yang ada Pak Sutradara Hanung ya. Nah itu kemarin bercerita. Dan ini mungkin nanti ada hubungannya dengan anak-anak SD sini yang mau masuk ke SD negeri ya. Kemarin diceritakan Pak Hanung Darmanto itu dianggap anak buangan, anak yang baru pinter dari sekolah dari SD sampai selesai sampai SMA ya satu itu sekolahnya di swasta terus. Nah merasa dia itu merasa anak buangan karena masuk SD sini nggak terima, sini nggak terima, SMP sini, SMP negeri enggak, SMA negeri enggak. Nah itu merasa anak buangan yang tidak diterima di sekolah negeri. Pada Pak Hanung Bramantyo itu punya kecerdasan yang luar biasa sehingga punya inisiatif. Memang aku anak negeri orang pokok. Nah, tapi kan punya kecerdasan sendiri sehingga yang sebenarnya beliau itu di Jogja harus lari ke Jakarta memburu sekolah yang menerima Pak Hanung itu yang mempunyai kecerdasan kesenian sehingga sampai sekarang sukses menjadi sutradara, terus mendirikan rumah produksi, rumah apa namanya yang untuk syuting-syuting gitu ya di Jogja, namanya Desa Wisata di sana, dekat di rumah saya yang di sana. Nah itu ternyata sukses menjadi orang yang terkenal, orang hebat. Jadi Bapak Ibu yang barangkali anak-anaknya tidak pinter di satu bidang, tapi mungkin ada kepintaran yang di bidang lain seperti itu. Kemudian untuk peserta didik di Purwodadi 3 ini mungkin yang terdekat nantinya masuk di SMP Negeri 2 di Pak Catur ya. Nah itu barangkali semuanya masuk ke sana, alhamdulillah. Tapi tidak ke sana pun, misalnya yang lain, kalau yang lain kan mungkin di swasta ya, karena zonasi. Nah di tempat lain, di sekolah swasta, Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Di swasta pun nanti bisa anak-anak menggali kecerdasan, menggali kepintaran, sehingga nantinya menjadi anak yang sukses. Kemudian anak-anak yang berprestasi, ya itu alhamdulillah masuk kemana-mana tinggal pilih gitu ya. Bapak Ibu ya, zonasi tidak lewat zonasi apa namanya Pak Catur yang jarak jauh ini namanya zonasi kan macam-macam ya. Ada formasi, ada prestasi. Nah itu Bapak Ibu nanti tinggal pilih, misalnya mau masuk ke sini tapi apa namanya karena zonasi tidak bisa masuk, bisa ke tempat lain. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Pendidikan dimanapun kualitasnya ya mungkin hanya beda tipis-tipis lah ya. Jadi kita nanti silakan melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi. Harus ini Bapak Ibu, karena sekarang ini juga sedang ada pendataan anak tidak sekolah ATS ya. Sedang disisir siapa yang tidak sekolah, yang amat SD nggak sekolah, amat SMP nggak sekolah, sedang disisir supaya semuanya bisa masuk sekolah. Dan di Kecamatan Patiman ini kemarin terdata hanya ada 4 anak yang tidak masuk sekolah. Ternyata setelah ditelusuri lagi hanya 1 yang 3 itu sudah masuk di sekolah kesetaraan. Jadi Bapak Ibu monggo nanti setelah
pada waktunya PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, Bapak Ibu bisa pilih anak saya harus masuk mana ya. Tapi jangan khawatirkan masuk SMP negeri, SMP swasta tidak jadi masalah, tergantung nanti kecerdasan putra putri Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi transisi PAUD ke SD usia 0 sampai 8 tahun. Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 1 kelas 2 ini barangkali perlu bisa merapat ke guru-guru TK, guru-guru kelompok bermain. Ada Bu Sari, mungkin kalau Bu Sari ini sudah hafal bagaimana pembelajaran di PAUD khususnya di TK, karena Bu Sari punya putra dan putri di sana ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi menyampaikan permohonan maaf Bapak Koril serta salamnya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khususnya dari saya barangkali